Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Terlalu membosankan untuk membunuh, jadi aku tidak ingin membunuh. Akan lebih menyenangkan jika aku bisa membuat mereka saling membunuh. Sosok bertopeng di platform batu nomor 8 berkata dengan nada licik. Tanpa disadari, sekarang menjadi giliran Shoyan berbicara. Dia bahkan belum bereaksi. Jadi bagaimana dia harus berbicara sekarang? Selain kegilaan yang dikatakan 8 orang sebelumnya, tidak ada hal-hal yang bisa dimengerti. Dia bahkan tidak mengerti tujuan sebenarnya dari pertemuan ini. Mungkinkah hanya untuk melaporkan peperangan yang terjadi pada 9 dunia utama? Organisasi pengendali kehidupan ini benar-benar berbeda dari pertemuan di alam dewa kekacauan. Setelah mendengar beberapa pidato yang keluar dari mulut mereka, sepertinya mereka sekedar menyombongkan diri dalam misinya. Shoyan segera mengingat mantan pemilik topeng yang ia bunuh, Zhang Meishi. Selain karakternya yang gila, dia juga menipu Shoyan dengan menyamar sebagai Ye Beijing, membawanya ke medan perang dan bertarung hidup dan mati dengannya. Kalau begitu, dia harus berpura-pura gila sekarang. Kali ini, aku sangat puas bisa mempermainkan dua dunia. Aku telah menyebabkan perang antar dua dunia. Tidak ada yang menemukan jejakku. Aku ingin terus bermain dengan dua dunia utama itu. Shoyan akhirnya mengatakan pencapaiannya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus berbicara. Dia menggunakan nada dan intonasi yang sangat asing baginya, meniru cara Zhang Meishi sebaik mungkin. Meski begitu, hatinya sangat gugup. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Shoyan tidak tahu bagaimana menjadi Zhang Meishi. Apa yang disebutkan bermain tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka persis seperti yang dikatakan Zanlao, hanya sekelompok orang gila. Bagaimana dengan reinkarnasi Susang itu? Bisakah kamu membawaku bermain bersamamu? Sebelum dia bereinkarnasi, dia menyamar sebagai organisasi pengendali kehidupan. Aku sangat tertarik dengan orang ini. Sosok bertopeng di platform batu nomor 1 tiba-tiba berbicara pada Shoyan. Jantung Shoyan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah mengungkapkan suatu kekurangan? Oh, kamu juga tertarik? Itu tidak bisa, kecuali kamu menukarnya dengan sesuatu yang lebih baik, ucap sosok bertopeng mata 1 di platform batu nomor 5. Shoyan bingung sejenak, karena dia belum tahu posisinya. Apa status mata 1 yang sedang berbicara dengannya? Jika itu konferensi alam dewa kekacauan, masuk akal membantu Shoyan karena persahabatannya. Tapi di sini, tidak peduli apapun situasinya, Shoyan harus membunuh ke-8 sosok itu. Tentu saja, Shoyan tidak meragukan kekuatan yang dimiliki ke-8 orang ini. Zhang Meishi yang pernah dihadapi Shoyan sudah sekuat itu. Ini juga berarti bahwa 8 orang di sini mungkin lebih kuat. Oh, ya, aku sudah menyiapkan pertukaran. Kamu mungkin tertarik dengan Huachan dari dunia 9 surga. Aku membawanya melalui beberapa pedang. Orang ini sangat gigih, tapi ini juga menyenangkan. Bagaimana? Apakah itu bisa menjadi cara bertukar denganmu? Bagiku, Huachan sangat membosankan. Silahkan, tukarkan denganku. Sosok bertopeng nomor 1 tiba-tiba berkata. Tampaknya dia sangat tertarik dengan reinkarnasi Susang. Shoyan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa organisasi pengendali kehidupan ini tertarik padanya. Tapi, mendengar pembicaraan mereka, sepertinya itu sudah diatur. Kecuali dipertukarkan, mereka tidak dapat saling mengganggu. Tentu saja, Shoyan hanya bisa mengerti melalui percakapan mereka. Mungkin sudah menjadi aturan di sini. Hei, dunia iblis kuno juga tidak kalah menarik. Aku ingin tahu, apakah Jiugen mau bertukar denganku? Wanita itu sangat menyenangkan. Kamu akan dapat melihat banyak hal menarik bersamanya. Kirim saja seorang pria padanya. Dia tidak akan pernah mengabaikanmu. Nomor 2 menindaklanjuti dengan Shoyan tidak berbicara. Asalkan mereka bersedia berbicara lebih banyak, ini akan menjadi kabar baik untuk Shoyan. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tampaknya tidak ada pemimpin di sini, tidak ada kontrol atas rapat seperti biasa. Jiugen, kamu juga bisa bertukar denganku. Dunia gunung dan laut penuh dengan monster. Mereka fokus pada darah, lebih mudah untuk memulai perkelahian. Nomor 3 kemudian berkata, Jiugen, aku penasaran. Sukian Taiyi mengira bahwa aku bercanda jika kamu menyerang reinkarnasi Susang. Akhirnya, ketika sampai di nomor kelima lagi, dia berkata pelan. Shoyan menjadi gugup.
Aku membuat cara permainannya lebih seru. Pertempuran antara Taisu dan Senshi. Hanya saja, Taisu dikalahkan karena keengganannya. Shoyan berbicara dengan tergesa-gesa. Bagaimana kamu memilih untuk mengambil tindakan? Tanya nomor 1. Teruslah maju tanpa rasa takut, jawab Shoyan. Begitu pernyataan ini keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Shoyan tidak tahu aturan organisasi pengendali kehidupan. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa Zhang Meishi tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Karena itu sangat menyenangkan. Shoyan tidak tahu harus menjawab apa. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengatakannya. Kamu telah mengambil tindakan. Suara terkejut terdengar serempak. Detak jantung Shoyan semakin cepat saat ini. Mungkinkah ada aturan yang dipicu setelah mengambil tindakan? Jiugen, apakah kamu benar-benar melakukannya? Mereka semua bertanya. Detak jantung Shoyan semakin cepat dan cepat. Bagaimana dia harus menjawab? Zhang Meishi mengambil tindakan untuk bertarung dengannya. Justru karena inilah dia berkata sesuai dengan yang dilakukan mantan pemilik topeng ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Shoyan tidak punya cara untuk membantah. Jiugen, bukan satu-satunya hadir saat itu. Aku juga menyaksikan seluruh pertempuran. Dia mengambil tindakan terhadap reinkarnasi Susang dan bahkan membuatnya ketakutan. Dia hampir membunuhnya. Ini sangat mengagumkan. Sosok bertopeng mata satu akhirnya tertawa aneh dan mengekspresikan kegilaan. Shoyan hanya bisa mengakuinya. Jiugen, kamu benar-benar pemberani. Shoyan dapat merasakan dengan jelas suara nomor 2 yang bergetar. Beberapa pihak lain juga angkat bicara. Jiugen, kamu berani melakukannya. Apakah kamu tidak takut? Mereka semua berbicara secara bergantian. Namun, arti mereka sama, yaitu tampak luar biasa dengan Shoyan. Shoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi jika Zhang Meishi mengambil tindakan secara pribadi. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, getaran kegembiraan tiba-tiba terdengar. Sangat keren. Kamu sangat pandai bermain. Aku tidak menyangka kamu begitu gila. Berani campur tangan dalam pertikaian dunia ini. Apakah kamu tidak takut pada raja? Shoyan tertegun saat mendengar ini. Aturan dari raja, jika kamu ikut campur tangan, kamu akan dihukum. Aku sudah lama punya ide ini, tapi aku tidak pernah berani melakukannya. Tidak mungkin sama sekali. Jiugen, aku mengagumimu. Ternyata hanya kamu yang layak membiarkan reinkarnasi Susang menjadi permainanmu. Aku tidak memenuhi syarat, karena aku tidak segila kamu. Segala macam kata-kata sanjungan terus berdatangan silih berganti. Shoyan tidak mengatakan apapun. Dia merasakan perasaan buruk di lubuk hatinya. Pada saat ini, Shoyan benar-benar ingin segera pergi dari sini. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke kenyataan. Dia tidak ingin melihat raja. Jika dia mengetahuinya, nasibnya akan tak terbayangkan. Shoyan masih ingat betapa mengerikannya raja di alam dewa kekacauan ketika dia pertama kali datang. Dia memakan sosok ungu sebagai camilan. Terlebih lagi, ada pagoda emas. Resikonya menyamar sebagai Zhang Meishi sangat berbahaya. Dengan pemikiran ini, Shoyan diam-diam mencari cara untuk keluar dari sini sekarang juga. Hanya ini yang ada di pikiran Shoyan. Sementara Shoyan masih berpikir tentang bagaimana cara pergi. Suara-suara di sekelilingnya menjadi lebih pelan. Suaranya semakin mengecil dan pupil mata-mata Shoyan menyusut. Situasinya berubah. Rasanya seperti mundur dengan cepat. Pemandangan berubah menjadi kegelapan. Dunia di depannya berkembang dengan kecepatan yang cepat. Bayangan hitam besar muncul di mata Shoyan lagi. Brengsek, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi. Shoyan pernah melihatnya sekali. Dia tidak asing lagi dengan alam dewa kekacauan. Di balik sang raja, ada pilar yang menopang langit. Shoyan melihat sekeliling, ada sosok biru yang tak terhitung jumlahnya sedang memuja. Shoyan juga bersujud dengan cara yang benar. Dia berharap tidak terjadi apa-apa. Tepat saat Shoyan sedang berpikir dalam diam, dia merasakan daya isap yang kuat. Shoyan segera datang menemui raja. Kepala besar sang raja bergerak. Memiliki 3 kepala dan 6 mata yang sedang menatap Shoyan. Ketiga kepala itu membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Brengsek. Shoyan mengutuk dalam hatinya. Raja akan membunuhnya. Tidak heran jika terjadi kejutan seperti itu dalam pertemuan organisasi pengendali kehidupan. Ternyata, jika salah satu dari mereka menggerakkan tangan untuk bertindak, dia akan dihukum mati. Dan situasi ini sekarang menimpa Shoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.